Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu telung perkara usul fikihan tasawuf ikilah babe kawitan. Babun ikilah bab nyataken tinamune ilmu tasawuf kang diwajibaken ngupayane. Uga wajib dingamal nuli sakuasane ing atase mukallaf arep ngaweruhi ilmune. Ini kitab Abyanul Hawaij jilid 5. Bab yang pertama ini akan membahas ilmu tasawuf. Yang mana ilmu tasawuf itu wajib diketahui dan wajib diamalkan oleh setiap mukallaf. Secara definisi Mbah Rifai memberikan definisi tentang ilmu tasawuf dengan sederhana. Itu beliau tulis di dalam kitab-kitabnya, ada di Abyanul Hawaij jilid 1, Riayatul Himah jilid 1 juga ada. Qaulal ulama'u rahimahumullahu yajibu ala kullin mukallafin ma'rifatu ma yusahhihu i'tiqadahum fi ilmi usuliddini wa ma'rifatu ma yusahhihu fi ibadatihim wa yusamma ilmal fiqhi wa ma'rifatu ma yusfi fi qulubihim wa ma yukaddiru minasifatil mahmudati wal madmumati wa yusamma ilmu tasawuf. Seorang mukallaf diwajibkan mengetahui tentang 3 ilmu, yaitu ilmu yang berkaitan dengan i'tiqad. Jadi ilmu yang bisa membuat i'tiqad seseorang itu menjadi sah, tentang keimanan. Ilmu tersebut dinamakan ilmu usuluddin. Terus yang kedua mengetahui hal-hal yang bisa mengesahkan dalam ibadahnya, yaitu yang disebut dengan ilmu fikih. Yang ketiga mengetahui sesuatu yang bisa membersihkan hati dan yang bisa mengotori hati. Yang mana kedua hal ini disebut atau dimasukkan dalam beberapa sifat yang terpuji dan beberapa sifat yang tercela menurut syara. Dan itu disebut dengan ilmu tasawuf. Secara ringkasnya Mbah Rifai memberikan keterangan utawi ilmu tasawuf pertelane ngaweruhi ing setengah kelakuane sifat pinuji lan cinelo ning atine supaya bener ati maring Allah nejane. Di inti dari tasawuf adalah pelajaran tentang ikhlas. Bagaimana orang beribadah itu niatnya semata-mata hanya tertuju kepada Allah atau karena Allah. Itulah inti dari tasawuf. Nah, untuk mengetahui atau untuk bisa sampai kepada makom ikhlas ini, kita harus mengetahui tahapan-tahapannya, yaitu mengetahui sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang tercela. Yang mana sifat yang tercela kita singkirkan, dan yang sifat yang terpuji itu kita sematkan dalam hati kita, sehingga ibadah yang kita lakukan itu menjadi ikhlas. Maka dalam bab ikhlas itu beliau Syekh Ahmad Rifai itu menggarisbawahi bahwa rukun ikhlas itu ada 2. Yang pertama, secara zahirnya ibadah yang dia lakukan secara lahiriahnya itu sesuai dengan ketentuan syara, yaitu dalam pandangan ilmu tasawuf. Seperti halnya sholat itu sudah sesuai, memenuhi kriteria rukun syaratnya terpenuhi, yang membatalkan ditinggal secara tasawuf, maka itu
sudah memenuhi rukun ikhlas yang pertama. Yang kedua, ibadahnya semata-mata hanya karena Allah. Jadi tidak bisa seseorang mengatakan ikhlas hanya ibadah yang penting ikhlas, walaupun rukuk sujudnya wudunya belum sesuai dengan aturan. Yang penting ikhlas, daripada sholatnya sudah benar tapi niatnya enggak benar. Itu sama-sama enggak benar kalau begitu. Yang benar adalah zahirnya sesuai ilmu fikih, batinnya hatinya sesuai ilmu tasawuf, yaitu ikhlas. Nah, ini nanti kitab ini akan membahas seputar tentang ilmu membersihkan hati. Jadi, ilmu tasawuf itu ilmu tentang membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Setengah sifat kang pinuji dene syariat lan sifat kang jinelo ning ati maksiat. Utawi pertelane setengah sifat kang pinuji dene syarak manfaat ya iku 8 perkara. Ikilah bilangane. Jadi sebagian, jadi setengah di sini bukan artinya setengah berarti 50%, enggak. Di setengah di sini bermakna sebagian. Jadi sebagian itu ya sebagian berarti akan lebih banyak yang mungkin enggak disebut, bisa saja. Sebagian di sini adalah sebagian dari sesuatu yang tak terbatas. Nah, di sini beliau akan membahas sifat yang terpuji dulu. Jadi sifat yang terpuji dulu, yaitu ada 8. Yang pertama zuhad, disusul nomor 2 qanaat. Yang selanjutnya sabar, terus nomor 4 tawakal, atine, mujahidah, nomor 5 ridho, nomor 6 syukur, nomor 7 ikhlas, nomor 8 hujane. Khauf muhibat makrifat kawengku maknane. Adapun khauf muhibat itu nanti ada dalam penjelasan dari sifat-sifat 8 ini. Jadi, dia masuk dalam semua sifat nanti. Utawi pertelane setengah sifat kang jinelo, kemudian sifat-sifat yang buruk dene syarak, jadi yang memutuskan ini baik ini buruk dari sifat-sifat ini adalah syarak, yaitu aturan agama Islam, bukan manusia. Utawi pertelane setengah sifat kang jinelo dene syarak kang ana ati dadi ala. Jadi sifat-sifat yang membuat hati itu menjadi buruk, jelek, itu ya iku 8 perkara, ikilah pertela. Jadi ada 8 juga yang disebutkan oleh Syekh Haji Ahmad Rifai. Hubud dunya toma itbaul hawa katulo, ujub, riya, takabur, hasud, sum'ah. Ikulah besok artinya uga winara. Besok maksudnya nanti akan dijelaskan. Insyaallah kelawan tulung Allah sarta barokat Nabi Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam kalenggah. Utawi pertelane maknane sifat kang pinuji ing dalam syarak manfaat, ikilah neh paham sekodar hajat, uga pitulunge Allah kang luwih kahimat. Nah, kita masuki bab yang pertama. Zuhad tegese tarjumah basa Jawine iku ing aranan tapa ing dalem donyane. Secara bahasa, zuhad dalam bahasa Jawa itu artinya topo. Jadi bahasa Indonesia juga sama, bertapa. Sudah kalimat ini atau istilah ini sudah terkenal, sudah diketahui oleh orang banyak. Bertapa itu artinya memutuskan diri dari pergaulan lingkungan, jadi membatasi diri untuk sesuatu, tujuan sesuatu, itu bertapa, jadi memutus
hubungan. Jadi, yang paling konkret ya memutus hubungan ya secara lahiriahnya juga. Berarti ini belum sampai pembahasan ya bertapa dalam keramaian itu enggak. Jadi bertapa yang betul-betul memutus hubungan. Jadi istilahnya itu ya seperti Kanjeng Nabi ketika mengusilah di Gua Hira. Nah, seperti itu. Nah, kita memutusnya seperti apa? Nah, nanti dijelaskan keterangan. Pertelane istilah syarak maknane. Kalau makna istilah itu ya suatu makna yang disepakati untuk tujuan tertentu. Jadi secara istilah ulama tasawuf berarti sebuah makna yang memang sudah ditentukan oleh ulama tasawuf. Pertelane istilah syarak maknane yaiku cawis-cawis ing dalem atine gawe ngibadat netepi wajib milahur sakwasane saking donya haram mungkur nejo ing Allah dohir batin jujur ngarep-arep ing Allah ning suwarga luhur. Artinya zuhud adalah mempersiapkan hati dalam melaksanakan kewajiban beribadah dengan cara dia niat semata-mata hanya karena Allah, secara zahir batinnya dia menghindari dunia yang haram. Ditopo saka dunia haram, berarti menghindarkan diri memutus hubungan dengan dunia yang diharamkan. Jadi nanti ada tingkatan-tingkatan. Jadi ada yang zuhad itu artinya meninggalkan dunia yang haram, ada zuhad meninggalkan dunia yang mubah. Nanti ada keterangannya itu. Jadi secara definisi berarti zuhad adalah mempersiapkan hati dalam beribadah, tapi semampunya dia meninggalkan dunia yang haram. Jadi niatnya ibadah semata-mata hanya karena Allah. Nah, itulah zuhad. Pertelo luwe akeh ngamale wong zahid, senadyan amale kedhik akeh ki apik. Jadi secara kuantitas nanti walaupun kuantitasnya orang beribadahnya orang zahid itu sedikit, misalkan sholat hanya 2 rakaat, sholat sunnah ini, itu nilainya secara kualitas itu banyak daripada orang yang hanya beribadah tanpa didasari dengan zuhud. Beda itu. Ikilah kalam ulama tinutur warid. Ma qalla amalun baru zaming qalbin zahid. Ora ana kedhik amal luwih mulya kang metu saking atine wong mengo donya. Akeh ganjarane janjine kang disedya iku patut laku zuhad diupaya. Nah, ini tidak sedikit bilangannya amalnya orang-orang yang zuhud. Jadi, walaupun 2 rakaat sunnah itu nilainya banyak karena dia didasari dengan berlaku zuhud, yaitu meninggalkan dunia yang haram. Jadi, meninggalkan dunia haram ya seperti riba. Jadi meninggalkan riba, sesuatu yang diharamkan, jadi dia tinggalkan. Pekerjaan-pekerjaan yang haram, menerima pemberian yang jelas-jelas itu dari hasil haram, itu ditinggalkan, maka itu sudah disebut zuhud. Sekurang-kurang topo wajib sakwasane, jadi minimal melaksanakan zuhud yang wajib. Jadi zuhud yang wajib yaitu topo sing wajib yaitu meninggalkan yang haram itu. Topo sunah tinggal wenang nglubane. Nah, topo sing sunah yaitu meninggalkan yang mubah.
yang mubah. Berarti di situ tidak haram, tapi ditinggalkan. Wah, ini sudah kelas berat nih. Ngedoi saking makruh halal hukumane, meninggalkan sesuatu yang makruh. Iku tapane wong sempurna lakune. Nah, sempurna. Haking alim lubuk dunya arep suda ikilah hadis Nabi diiktimado. Manis dada ilman walam yazdad zuhdan lam yazdad minallahi illa buddha. Ini sudah masyhur ini. Rawahu ad-Dailami. Sapa wonge wuwuh ilmu kedohirane. Barang siapa ilmunya bertambah, pengetahuannya tambah. Lan ing hale tan wuwuh topo mingu dunyane. Sedangkan dia tidak bertambah zuhudnya. Mongko ora ana sange Allah kaundhakane angin sang saya adoh kamurtabatane. Orang tersebut tidak dinilai bertambah di sisi Allah kecuali dia semakin menjauh. Secara ringkas berarti barang siapa bertambah ilmunya dan tidak bertambah zuhudnya, maka dia semakin menjauh dari Allah. Padahal tujuannya ilmu kan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi karena dia tidak melakukan zuhud, maka alih-alih pengen dekat dengan ilmunya, dia malah semakin menjauh. Nah, ini pelajaran bagi santri-santri seperti saya, bahwa ketika ilmunya bertambah, zuhudnya juga harus bertambah. Karena apa? Karena ilmu bertambah, sedangkan keinginan hasrat kepada dunia itu kok tidak dikendalikan. Ya, yang ini berarti yang wajib, berarti kan yang haram. Ini nanti bisa menggoda. Karena beda orang yang bodoh dan orang yang alim itu dalam masalah dunia itu beda. Kalau orang bodoh itu biasanya begitu dia diberitahu bahwa ini misalkan utang bank itu haram karena riba, dia akan menjauh. Dia nggak punya dalih apa-apa, pengetahuannya sebatas itu. Tapi kalau orang alim, dia banyak referensi. Wah, ini yang haram, ini pendapatnya ulama ini. Nanti ada loh yang makruh misalkan, ada yang halal, dihelah, caranya begini. Itu beda. Orang-orang bodoh nggak tahu itu. Jadi begitu dikasih tahu ini haram, ya sudah dia diamalkan begitu saja. Dia nggak tahu hilafiyah tentang pendapat ulama karena keterbatasannya. Beda dengan orang alim. Nah, disitulah orang yang alim pengetahuannya banyak, tidak ditunjang dengan sifat zuhud, maka itu berbahaya. Untuk pembenarannya itu akan mudah karena dia mengetahui banyak tentang hukum-hukum. Begitu kira-kira penjelasannya itu. Saya wuh lakune gedhe maksiatan nejo topo wajib bener riyadhah. Ngurangi maksiat ngelaksanani taubat. Ikulah saya adoh sange Allah Pangeran asih kaprek maring wong maksiatan. Alim adil topo wajib nejo linakonan riyadhah ngedohi saking haram majlisan. Jadi konsekuensinya kalau tidak zuhud nanti dia bisa saja terjerumus mendekati atau sehari-harinya itu berkumpul dengan orang yang ahli maksiat. Itu gara-gara tidak melakukan zuhud. Ikilah kalam ulama bener ditut mburi innama ja'alaha mahalanil aghyar ilahirihi wallahu alam. Insyaallah akan dilanjutkan esok hari. Semoga Allah memberikan panjang umur dan kesehatan. Amin. Allahumma amin.